Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Al-hadirin wa muslimin muslimah azan ya Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama untuk belajar tentang Islam, di mana yang paling lengkap itu memang di dalam Islam kita tidak hanya mempelajari kebenaran atau kebaikan, keburukan pun dipelajari. Dalam arti seseorang mengetahui apa itu syirik, ya, tidak hanya tauhid, tapi syirik pun harus tahu, harus jelas agar kita tidak terjerumus. Seseorang mengetahui tentang bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang, tetapi untuk agar kita tidak terjerumus ke dalam. Kita mengenal kekufuran, ya, bukan untuk mengkafirkan orang, ya, tapi agar kita tidak terjerumus ke dalam kekufuran tersebut. Jadi kebaikan dan keburukan itu dipelajari, ya, dalam arti kita ingin mengenal, hanya sekedar mengenal, dan itu bukti kecerdasan seseorang dalam belajar. Nah, oleh karena itu berangkat dari sebuah keikhlasan, kita semua ingin apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan ini selain di atas ridho Allah Subhanahu wa taala juga ingin langgeng, karena ikhlas itu langgeng, awet. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadur. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan lama. Itu. Makanya Allah mengibaratkan air hujan dengan buih. Di dalam Al-Quran dikatakan tentang kadzalika yadribullahu haqqa wal batil fa amma zabadu badahu jufaan wa amma ma yanfa'un nas wa yanqusu fil ard. Jadi ketika air hujan turun, lihat antum ada buih kan di situ. Di atas air tersebut ada buih. Nah, buih ini enggak lama. Apa yang menetap? Airnya yang bermanfaat. Nah, buih itulah yang dikategorikan sebagai kebatilan. Kebatilan walaupun banyak tidak akan lama. Kebenaran insya Allah akan terus terpancar. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentu berharap bahwa dalam kehidupan ini tidak ingin hanya sekedar kita beramal itu di dunia, ya, tidak terbawa sampai akhirat. Kita sering mungkin mendengar, ya, bahwa ketika manusia mati meninggalkan apa?
nama ya, harimau mati meninggalkan belang begitu ya. Ini kan pernah kita bahas tentang apa namanya amal yang akan terus mengalir. Nah, pada kesempatan ini setelah kita melalui hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di bulan Dzulhijjah, kita melewatinya alhamdulillah dengan penuh semangat ya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu membuktikan bahwa kita sangat perhatian terhadap apa yang Allah kumpulkan untuk hamba-hambanya. Jadi apa saja di sepanjang tahun ini ada saja hari-hari atau waktu-waktu yang Allah istimewakan melebihi waktu-waktu yang lain. Ya, kadang dilipat gandakan sampai lebih. Nah, itu untuk mengimbangi usia umat akhir zaman. Nah, maka merupakan sebuah kemuliaan apabila kematian menghampiri seseorang, dia memiliki amalan yang pahalanya terus mengalir kepadanya meskipun sudah di alam kubur sendirian, tapi pahala terus mengalir. Karena memang manusia terbaik itu yang panjang umurnya dan baik pula amalan. Makanya kita penting sekali untuk membiasakan kebaikan dari usia muda. Ya. Nah, itu yang membuat seseorang walaupun tak buat ibadah tapi dapat pahala ibadah. Makanya Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, bagi mereka yang sangat mudah, masya Allah, kemana pengajian diuper, ya. Terus ibadah pokoknya semangat. Nah, tapi saat dia mulai tua, dia mulai rapuh tulangnya, kulitnya keriput, nah disitulah dia tidak lagi seperti muda dalam ibadah. Maka tetap pahala itu dicatat. Ini pentingnya kita membiasakan kebaikan dari sekarang, membiasakan ketaatan dari sekarang, agar di hari tua ketika seseorang itu tidak kuat lagi, nah Allah berfirman, "Falahu ajrun ghairu mamnun," bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Padahal belum mati, tiada putusnya artinya saat dia tidak kuat lagi ibadah, sebagaimana saat muda, ya, maka tetap dicatat. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya salah satu modal utama manusia yang paling berharga di bumi ini menurut Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya adalah umur. Umur itu apa? Hah? Itu padanannya. Umur itu apa? Waktu umur. Ajar. Umur. Makanya saat penghuni neraka berteriak minta dikembalikan ke dunia di surah Fatir ayat 36, ya. Di situ mereka berteriak wahum yastarifuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kembalikan kami akan beramal soleh tidak seperti yang dulu. Kami mau beramal sekarang. Itu perkataannya. Ya. Bagaimana? Allah balik mengingatkan mereka tentang modal hidupnya. Ayat selanjutnya, awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fi man tadakkar, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Kata Allah begitu. Bukankah aku telah kasih modal umur untukmu untuk berpikir, untuk ibadah?
kemana aja gitu. Yang ini disuruh Fatin akan balik bertanya, wajah aku nadir dan telah datang kepadamu memberi peringatan. Permohonan ini dikabulkan nggak oleh Allah? Tidak ya. Permohonan ini tidak dikabulkan oleh Allah karena dua hal. Jadi, apa? Pertama, dia sudah diberikan kesempatan atau modal, yaitu umur. Yang kedua apa? Telah datang kepadamu para utusan, para nabi. Kurang apa aku ini? Nah, sekarang kamu nyesel, udah nggak bisa, gitu. Ya, nah, ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Mereka ingin dikeluarkan. Ya walaupun Allah dikabulkan, mau di mana diamnya? Agak iya pak, dunia ini sudah hancur, gak ada. Udah dilipat, udah dunia ini. Ya, ini enak kan didengarnya? Nah, Allah tidak mengabulkan permohonan mereka dengan dua alasan tadi. Pertama, mereka sudah diberikan umur. Yang kedua, sudah datang kepada mereka para nabi, ya, para utusan, mengingatkan kamu dari sini, mengingatkan kamu untuk ibadah, mengingatkan kamu dari perilaku-perilaku yang tidak aku ridhoi. Sudah aku utus semua. Ya. Makanya kan di surah Yasin ada wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Kita lihat dulu surah Yasin. Di situ ada ya, kalau dulu surah Yasin ayat 68 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Ini berbicara tentang umur. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Ya, kepada kejadian. Imam Al-Qasir Allah telah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan kepada anak cucu Adam, apabila dia dipanjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan mereka ke dalam keadaan lemah. Dan ini kan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kamu min dha'fin dari lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Terus setelah lemah jadi kuat, dewasa. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat kembali lemah. Ya, wasaibatan dan berubah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi dikembalikan ke kejadian itu tadi, ke kejadian masa lalu. Ya. Bahkan wa minkum may yuradu ila ardadil umur. Kata Allah, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada sehina-hinanya. Makanya pagi petang kita kan doa berlindung kepada Allah Inna min su'il kibar. Su'il kibar, jelek di masa tua, artinya sampai ikut banyak lupa, udah makan belum, itu lupa, ikut. Ada nggak yang begitu kira-kira? Jadi udah nikah belum ya? Ada yang begitu? Ikut, ditanya udah nikah belum? Iya lupa, nikah belum ya. Jadi pikun itu likaila ya alama min ba'di ilmin syai'an, dikembalikan ke sehina-hina umur. Kata Allah di surah Al-Hajj, ayat 5, ya, likaila ya alama min ba'di ilmin syai'an, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah dia ingat. Yang telah dia ingat lupa lagi. Ini telah Allah ceritakan dan ada di dalam Al-Quran. Pikun. Jadi Allah ingin mengabarkan kepada umatnya bahwa dunia sebagai tempat tinggal ini merupakan tempat tinggal yang akan hilang. Sebagaimana mereka dari kuat lemah,
Ya, apalagi akhiru, agar apakah tidak berpikir. Di surah Yasin ayat 68. Jadi kita berpikir sejak proses penciptaan, tapi ada yang semakin tua semakin cemerlang gitu ada. Ya, sebagaimana para ulama sampai tua itu masya Allah fatwa-fatwanya ya cemerlang. Tidak semuanya kembali kepada pikun ardalil umum. Nadina azanallahu wa yakum ajma'in. Ya tadi bahwa seseorang yang menjadi modalnya dan mereka orang-orang kafir, orang-orang berdosa ingin keluar dari siksa, ya, siksa neraka sampai dia memohon kepada Allah, tetapi Allah tidak mengabulkannya atas alasan dua hal tadi. Apa alasannya? Kalian sudah dikasih modal. Yang kedua, sudah datang putusan kepada kalian, cuma kalian mengabaikan. Dicuekin aja. Dikira tidak akan ada perhitungan. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah kita yang sering ngaji tidak akan berlaku seperti itu. Ya walaupun ya memang manusia memiliki fitrah mencintai harta dan menyukai umur panjang. Itu fitrah manusia, cinta harta dan ingin umurnya. Ada nggak cara memanjangkan umur? Ada nggak? Bukan dengan tiup lilin. Islam itu ngajarin panjang umur bukan dengan tiup lilin. Ya, apalagi panjang umurnya tidak. Bukan begitu. Nanti ada tipnya. Tip kalau ingin panjang umur, ya ada. Pengen panjang? Pengen di atas ketaatan. Tuh, pengen nggak apa-apa, tapi di atas ketaatan. Daripada malah manjang-manjangin hisab, ya udah menikah aja gitu ya. Jadi fitrah manusia menyukai harta dan panjang umur. Ini Nabi yang bersabda, ya, yang bulu Adam, wa yang bulu ma'ahu isna. Anak Adam semakin tua dan dua perkara semakin besar juga bersama tuannya. Apa? Hubbul mal wa tulul umur. Ya, cinta harta dan panjang umur. Ya, jadi umur itu adalah waktu. Ingat, umur itu adalah waktu. Waktu manusia. Berkurang apa bertambah? Ya. Semua sudah paham. Pasti modal ini berkurang. Rugi kan? Kalau modal berkurang terus untungnya nggak ada, rugi. Makanya Allah mengatakan Rabi Husad ada dalam kerugian. Nah, bagaimana agar modal yang berkurang ini beruntung? Ya, jangankan untung, modal aja kurang terus setiap hari. Besok nih, makin kurang umur kita itu. Jadi, untung nggak pakai nomor urut meninggal mati. Coba kalau pakai nomor urut, itu gerah kita itu. Nomor urut tinggal berapa jam lagi nomor urut, nggak bakalan tenang kita hidup. Sengaja Allah rahasia, ya, agar manusia selalu waspada, selalu ribat, siaga dalam taat, sengaja Allah rahasiakan. Nah, tapi dikecualikan tidak bakal merugi dari orang-orang yang mereka menghabiskan modal umurnya, waktunya dalam keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, berdakwah, saling menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mengapa dikatakan untuk mudah? Tadi jelas, umurnya berkurang, modalnya berkurang itu rugi. Kok dikatakan beruntung? Karena tadi tergantikan dengan keuntungan besar berupa pahala yang berlipat ganda di akhirat. Ya. Makanya orang-orang yang tadi ingin kembali itu kerugian banget, gak dapat untung sama sekali dalam hidupnya. Karena dia ngumpul untungnya itu sebulan dapat sekian, ya, setahun dapat sekian, itu yang mereka hitung. Padahal yang sebenarnya adalah tidak begitu. Jadi sepantasnya kita memiliki amal andalan,
Apa amal andalan? Amal andalan itu meskipun kita sudah meninggal wafat, tapi amalan apa? Pahalanya terus ngalir. Pengen begitu, gitu. Pahalanya tetap ngalir, pahalanya jariah. Apa jariah? Jadi itu kan bahasa Arab. Amal bahasa Arab, amal pekerjaan. Jariah apa? Terus atau terus menerus. Nah, itu namanya jariah. Bahasa kerennya ngalir. Tapi jariah itu terus atau terus menerus. Itu namanya jariah. Bukan sedekah aja yang jariah itu. Kita kan taunya sedekah jariah selesai. Enggak diartikan jariah itu apa? Ya. Jadi dalam bahasa Arab jariah itu terus atau terus menerus. Sampai hari kiamat. Ya seperti keteladanan, kebaikan, gemar bersedekah, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah apa? Apa? Nah, dikategorikan kepada amal jariah, terutama dakwah. Ya hari ini mereka tidak ikut, ya hari ini mereka tidak paham, mungkin 2-3 tahun insya Allah. Makanya kita kalau mau menyampaikan kebenaran tidak usah menunggu jadi orang alim, jadi orang yang soleh, susah. Nggak bakal ada yang berdakwah begitu. Sampaikan apa yang kita ketahui. Ya. Jangan menunggu, saya masih banyak dosa. Kapan kebenaran ini akan sampai? Kalau orang begitu semua. Ya. Berwakaf, berinfak, bersedekah, menyebarluaskan ilmu, menulis kitab. Ya, coba tulisan para ulama sampai hari ulamanya sudah pada wafat. Usia mereka pendek-pendek, tapi umur yang keduanya panjang. Salah satu contoh saja, Imam Nawawi rahimahullah 45 tahun usia. Tapi dari wafat beliau sampai hari ini, kita Riyadhus Shalihin sudah berapa ratus tahun. Jadi lebih panjang umur yang keberapa? Umur yang kedua malah bisa jadi ya. Umur kita pendek tapi dikarenakan banyak karya-karya yang diambil manfaat oleh orang lain, akhirnya ratusan tahun jadi usia. Masya Allah. Ya. Makanya banyak di dalam nas hadis Al-Quran itu yang memprioritaskan amalan sosial, kebanyakan amalan sosial. Karena ada seseorang mengajak kepada kebaikan lalu diberikan petunjuk oleh Allah, itu sama dengan dia mendapatkan unta merah. Nah, itu salah satunya. Ya. Itu pertama kita amal andalan, dan terus sudah selanjutnya kita menjauhi dosa-dosa. Ya, dosa ghibah, utamanya ghibah, itu ghibah. Bosan kita sekarang makan daging ya, baru kemarin makan daging, tapi nggak bosan ngunyah bangkai. Benar? Bosan kita makan daging kurban ini, tapi nggak bosan ngunyah bangkai saudaranya. Dikunyah malah ini bangkai, dan bangkai busuk lagi. Ya, karena ghibah itu jangan ada di mulut kita, kotoran orang. Jangan. Makanya hati yang dengki, hati yang kasar akan memuntahkan ghibah. Ini dosa besar ghibah. Enggak ghibah, dia pasang telinga dengerin orang ghibah, sama aja. Benar enggak? Untuk nyenengin teman didengerin aja, padahal lagi ngomongin kejelekan, sama aja. Jangan sekali-kali buka telinga untuk dengerin ghibah. Banyak yang tertipu dengan ghibah. Ya, seorang memang benar yang dikatakan, dia benar. Aduh, kesal banget tadi saya di masjid si fulan cerita ke orang, ghibah itu. Meskipun kekesalan ini benar, kesal tadi si fulan begini-begini di masjid, cerita ke orang, ghibah sudah ghibah. Sudah selesai sampai di kita. Ya.
Makanya jangan kita itu mengatakan sesuatu yang sulit minta maaf. Gibah, sulit minta maaf. Bahaya. Tobatnya susah. Yang pertama kita istighfar, cukup dengan istighfar nah terus kita memohon maaf kalau gibah ini sudah sampai ke yang bersangkutan. Mohon maaf kita. Kalau belum, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejelekan-kejelekan juga dihindari, ya. Jangan sampai dosa ini kebawa mati atau dosa ini ditiru orang. Nah ini ditiru orang nih. Kita udah meninggal, dosanya masih ditiru oleh orang lain. Nah, makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan di dalam Al-Muwafaqah, "Tuba liman mata wa mata ma'ahu dzunub." Beruntunglah orang yang mati dan mati atau berhenti pula dosanya. Enggak ngadir. Ini paling beruntung. Ya. Wawailul tawil. Dan penderitaan yang sangat panjang. Liman yamutu wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanatin wa mi'ataini sanah. Dan kemalangan yang sangat panjang bagi yang mati tapi dosanya nggak ikut mati, nggak berhenti. Ya. Di shootingnya lagi gandeng-gandeng cewek orang, dia mati. Nah, di setel orang itu, di layar kaca, di video, di CD, di HP dan sebagainya, orangnya sudah mati nggak sempat tobat. Gimana itu? Ya, dosanya masih disetel orang. Terus kebagian. Ini makanya kata Imam Syatibi, wailun tawil, kemalangan yang sangat panjang. Yang di atas sanati, wa mi'atai sana, 100 atau 200 tahun itu terus lagi. Kecuali dia sempat bertobat. Setelah main film itu dia bertobat. Atau dosa-dosa yang lain. Makanya jangan sampai kejelekan kita itu ditiru. Yang pengen kita ditiru itu apa? Kebaikan. Makanya Masya Allah Nabi Ibrahim, ya, terus yang mulai sa'i siapa? Hajar, ya? Hajar coba. Itu dapat berapa miliar pahala itu dari yang sa'i sampai hari ini, sampai kemarin. Atau yang umur sa'i, ada kalau dalam umur ada sa'i. Nah itu yang pengen kita tinggalkan, diikuti orang dan jadi pahala. Makanya pahami doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini permohonan seorang bapak, seorang kepala keluarga ingin melihat anak istrinya ini menyenangkan, jadi penyejuk hatinya. Yang keluar dari sulbinya ini ingin seperti ayahnya, rajin gitu, pengen seperti itu. Makanya jangan sampai kita lupa dari tujuan doa tadi. Ya, doa ibadur rahman itu, jangan disepelein doa ini. Ya, doa ini yang menyangkut kita dan keluarga. Kita telah diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan selalu mengikut sertakan keluarga di dalam berdoa agar anaknya rajin sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya, anugerahkanlah kepadaku untuk istiqomah di dalam sholat dan juga keturunanku. Sertakan keluarga. Jangan lupa, jangan doa sendiri saja. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana gfirli, dirinya. Terus wali-walidayya, orang tua, wali mukminin, dan orang-orang yang beriman, baik yang meninggal ataupun yang masih hidup, itu masuk ke dalam doa yang tadi. Ketika seorang muslim berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup wal amwat, dan yang sudah mati. Kita memohon kepada
Walaupun orang lain nggak tahu. Justru doa yang paling ikhlas ketika yang didoakan tidak tahu. Itu doa yang paling ikhlas dan cepat dijawab oleh Allah. Ya, maka didoakan saudara. Ada yang meninggal, doakan dari rumah aja, nggak harus datang ke rumahnya, dari rumah. Makanya jangan kita berburuk sangka, nggak ikut 7 hari, 40 hari. Ya, karena lebih ikhlas itu berdoa di rumah masing-masing. Lebih ikhlas dengan seseorang itu berdoa di depan keluarganya atau orang. Dan Allah akan mengutus malakun, seorang malaikat, wa yaqulu amin wa laka bimisli. Kan gitu. Aku mengutus seorang malaikat untuk mengaminkan doamu untuk saudaramu yang doa tersebut isinya kebaikan. Malaikatku mengatakan amin. Oh, makhluk suci mengaminkan doa kalian. Terus walaka bimisli, semoga engkau juga diampuni, semoga engkau juga berhasil. Kalau doanya isinya keberhasilan. Ya. Terus kalau kita memohonkan ampun kepada Allah, maka kita akan diberikan pahala sejumlah orang yang kita doakan. Kehitung nggak yang antum doakan? Kehitung nggak? Coba Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunilah muslim laki-laki mukmin perempuan. Nggak kehitung itu. Ya, itu kebagian pahala dari yang kita doakan. Sebanyak yang kita doakan, nggak ada yang mampu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kasihan dari. Jadi kata Imam Asy'atibi, kemalangan yang sangat panjang, dia mati dosanya masih ngalir, dosanya masih berkeliaran. Coba tokoh-tokoh aliran sesat, penyesat umat, ya, dia tokohnya meninggal, ajarannya masih nyebar, anak buahnya nyebarin lagi terus berantai, ya, yu'adzibu biha di kubri, dia disiksa di dalam kuburnya. Wa yus'alu anha ilan fidhiha. Ya. Dan dia akan dimintai perjamuan dari dosa-dosanya sampai hari kiamat. Selesai kiamat, nah baru ditegakkan hisab. Di kuburnya berubah belur masih. Di sini penting ya. Kalau begitu, manusia itu punya umur 2 kali. Tapi kadang umur kedua ini lebih panjang daripada umur yang pertama. Coba orang-orang berjasa, namanya dibikin jalan, ya, karya-karyanya selalu dikenal. Walaupun keduniaan karya tersebut, yang minimal dengan keluarga. Nah itu, ya. Jadi keteladanan ini sangat penting. Itulah dicontohkan oleh 2 nabi. Uswah hasanah, siapa yang mendapat gelar uswah hasanah? Pertama siapa? Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Al-Mumtahanah ada ya Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah di Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Hanya 2 nabi. Makanya walaupun telah ribuan tahun masih ada disebut. Ya. Seorang muslim yang cinta kepada nabinya pasti membaca salawat kepada 2 nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 2 nabi ini terus saja Masya Allah. Sama keluarganya. Ya. Karena tokoh sentral di dalam Idul Hijjah berkurban dan manasik haji, tokoh sentralnya keluarga Ibrahim. Sementara Ibrahim kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ismail. Makanya sholawat teragung tidak ada lagi sholawat yang menyebut 2 nabi. Tidak ada lagi. Makanya disimpan oleh Allah di dalam sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, keturunannya.
Sekarang ramai berebut nasab. Udah jelas kita itu nasabnya dari Adam gitu ya. Daripada berebut nasab itu, mana udah jelas kita ini anak cucu Nabi Adam, selesai, betul gak? Ramai berebut, apa konsekuensinya dari situ? Nggak ada pala ansa babainakum wa idza nufiqa bisuri pala ansa babainakum. Ketika sangkala sudah ditiup, tidak ada lagi nasab-nasaban, tidak ada. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang berlaku di situ takwa, jadi bukan nasab. Ingat, itu. Jangan lupa berebut nasab. Nggak akan dilirik oleh Allah. Ini Al-Quran fala ansa babainakum. Tidak ada nasab di antara. Nggak dilihat. Kalau mau udah jelas-jelasnya nasab, saya nasabnya, ya anak cucu Adam begitu. Anak Nabi gitu, itu benar nggak? Anak Nabi. Kalau mau ngadu gitu, jelas mana? Itu belum jelas, anak cucu Adam gitu, Bani Adam. Masya Allah. Bukan Bani Israel, gitu. Ya, bukan Bani Hashim gitu, tapi Bani Adam. Anak cucu Adam Bani itu dari Bunaya, anak. Paham ya? Nah, terus lanjutan salawat tadi wala kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau merahmat kepada Ibrahim wala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Masyaallah. Betapa agung salawat ini. Enggak ada yang nandingi. Salawat-salawat yang terbit sekarang enggak ada yang bawa keluarga Ibrahim, enggak ada. Tapi Allah untuk menapak tirasi kesolehan Ibrahim, ya Allah bawa dalam salawat di umat Muhammad SAW agar teringat bahwa milah kita Ibrahim, bahwa Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim lahir Ishak, lahir Ismail, lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Daud, lahir Sulaiman, lahir terus sampai nabi kita dari Ibrahim. Makanya yang mencintai nabinya pasti baca salawat itu di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi umur yang kedua. Makanya dicatat lagi di surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berapa? Ayat 12. Ketalan dia sih. Jadi ketalan tiap minggu dibaca. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Di sini ada catatan penting padahal. Ya, kalau kita sering membaca Yasin ada catatan penting di sini. Ya. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Nah, menghidupkan yang mati yang kedua itu wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan. Nah, para ulama dalam menafsirkan ini Allah menulis minal khairi wa syarri. Bukan amal solehnya aja yang Allah catat, kejelekannya aja ditulis. Ingat itu. Ya, ingat, yang Allah catat bukan amal solehnya, amal jeleknya pun ditulis. Di ayat ini, Syekh As-Sa'di menjelaskan. Ya. Jadi kita itu pengen beramal banyak, ya, perindu akhirat. Kita sudah tahu akhirat itu perjalanan yang sangat panjang, benar gak? Panjang. Berarti kan kalau perjalanan panjang, perbekalan harus gimana? Harus banyak. Sementara amal kita dibatasi usia. Ayo, mau gimana? Mau bisa memperbanyak bekal gimana? Usia kita pendek. Paling banter 70, jarang yang lewat dari itu. Usia kita pendek.
Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, Maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Allah sediakan jariah ini tadi, amal yang akan bisa dia petik walaupun sudah meninggal. Paham nggak nih? Paham nggak? Kita pengen banyak bekal, usia kita pendek, tapi masya Allah itu. Tapi ingat, Allah mencatatnya bukan yang baik saja, yang jelek pun dicatat ini. Ya, ini masya Allah. Makanya harus ada keteladanan yang baik itu begitu. Minal khair wa syarr wa amaluhum allati amiluha wa basyiruha bi ahli ayatin. Terus lanjut ayatnya wa asaruhu. Ya, tadi amalan dia ketika hidup. Wa asaruhu dan jejak-jejak mereka. Jejak mana? Yang baik ataupun yang jelek? Ya, ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jelek ataupun yang baik ada generasinya enggak? Ada generasinya enggak? Hah? Ada. Ya, bahkan lebih banyak yang jelek generasinya. Yang buruk. Yang baik ada generasinya, yang buruk ada juga generasinya, karena setan menghiasi para hasanah. Amang zuyina lahu su'u amali, amang zuyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah. Orang yang dihiasi oleh setan perbuatannya tampak indah, fara'ahu hasanah, padahal itu buruk. Kejelekan, keburukan, kebusukan, ada nilai jual nggak kira-kira? Ada pembisnis nggak sini? Yang buruk, yang jelek, yang busuk, ada nilai jual nggak? Kalau tape ya, sesering dicandain uang tape, si uang busuk dijualin di mana sih? Kalau nggak busuk nggak laku katakan gitu. Beda lagi nih, ya. Tapi ini kejelekan, buruk pokoknya. Ada nilai jual tidak? Tidak ada. Tapi kenapa laris? Judi buruk, tapi laris. Miras buruk, tapi laris. Kenapa? Nah, itu. Ya, makanya masing-masing dari dua poin ini ada generasinya. Wa asaruhu, bekas-bekas yang kita tinggalkan yang jelek ataupun yang baik akan ada yang melanjutkan, dan itulah yang menjadi jariyah. Ya, walihada, oleh karena itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ya, ada dulu ya, masih ada sedikit sampai komat insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Makanya ada seorang penyair mengatakan farfa' li nafsika ba'da mautik dzikroha. Fadzikru lil insani umrusani. Peliharalah sebutan dirimu yang kelak akan dikenang orang darimu, karena kenangan atas kehidupanmu yang dulu itu akan menjadi umur bagimu yang kedua. Mengingatkan. Makanya ada judul kitab bagus, Utruk Asarul Qabla Ruhil. Tinggalkan kenangan sebelum pergi. Kenangan apa yang akan dia tinggalkan? Ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga. Nah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Kita ngajar di sekolah, ngajar anak-anak, ya, atau di pengajian ngajar, terus dia menghafal, dapat pahala. Terus pahala dari orang-orang yang belajar itu. Ya.
Terus waman sanna sunnatan sayyatan, dan siapa membuat sunnah yang jelek. Sunnah itu apa? Perbuatan. Sunnah yang jelek, falaihi wizruha wa wizru man amila biha, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Nah, makanya kalau kita mencontohkan ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi terus diamalkan oleh orang, nah kita yang mengasih contoh ini akan kebagian imbasnya. Makanya kita selektif, ya. Tadi selektif itu. Kita belajar tentang kesyirikan agar tahu dan tidak terjerumus dalam syirik. Bukan untuk dilakukan kesyirikan itu, agar kita tahu, oh ini syirik, oh ini dan sebagainya. Makanya di dalam Islam itu seimbang, kebaikan dipelajari untuk dilakukan, keburukan pun diketahui untuk ditinggalkan. Jangan terus belajar kebaikan, ternyata yang dikerjakan malah keburukan, benar? Nah ini indahnya Islam. Makanya sahabat mulia ya Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, pada saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, malah dia bertanya tentang keburukan. Ini kecerdasannya Hudzaifah. Ya. Nah, kita belajar. Mengapa kita mengenal kesyirikan? Ya, bukan hanya tauhid agar tidak terjerumus kepada syirik, bukan untuk memusyrikan orang. Kita mengenal tentang bid'ah, bukan untuk membid'ahkan orang agar kita tidak terjerumus ke bid'ah tersebut. Belajar tentang kekufuran, kufur, bukan untuk mengkafirkan orang agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan kufur tersebut. Itu, ya. Makanya jangan salah dengar. Nah sekali lagi, jadi umur yang kedua itu lebih panjang daripada umur yang pertama. Jelas di surah Yasin begitu jelas tadi ya. Ayat berapa tadi? Ayat 12, Masya Allah. Ya, coba renungkan surah Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah menulis seluruh amal, bukan yang baik saja, yang jelek pun dicatat oleh Allah. Wa atharuhum, dan bekas-bekasnya yang ditinggalkan. Makanya ingat tadi ucapan siapa? Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ulama Ahlus Sunnah, mengatakan kemalangan yang panjang bagi orang yang mati tetapi dosanya ngalir terus. Enak kalau seperti Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim oleh kita Muhammad SAW disebut-sebut di dalam sholat. Makanya tidak ada lagi sholawat yang paling agung, ya, yang menyebut dua keluarga besar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya ulang lagi. Ya, seorang muslim yang mencintai nabinya pasti mereka bersolawat kepada dua nabi. Awas, Ibrahim ini nenek moyang kita dalam beragama. Makanya di dalam sholawat disebut terus. Mengapa paling agung sholawat Ibrahimiyah? Kan dikatakannya ini sholawat Ibrahimiyah dibaca di dalam sholat. Masya Allah, agungnya bukan ini. Di luar sholat pun kita baca itu, biar mengenang Ibrahim. Kita tahu korban, tahu tawaf, tahu sa'i keluarga Ibrahim. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam sholat. 9 kali kita baca dalam sholat wajib, sholawat. Makanya jangan ada kata-kata kotor, ya, menuduh saudaranya anti sholawat, tidak ada, kecuali orang yang nggak pernah sholat. Kalau selama orang itu sholat pasti baca apa? Baca sholawat pasti. Nggak sah kalau nggak baca sholawat, ya. Masya Allah, di dalam khutbah aja baca sholawat kita. Khutbah Jumat kan ada sholawat. Nah ini kita berbicara tentang keteladanan, karena masih hangat keteladanan kita kemarin zaman apa kurban, ya, Nabi Ibrahim, khitan Nabi Ibrahim, sa'i keluarga Ibrahim, hajat, ya. Nah, makanya penting kita untuk mengenal.
Wa asaru wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingin kita meninggalkan sesuatu yang diikuti, jika diikuti menjadikan pahala bagi yang meninggal, ya. Makanya anak utamanya, anak kita tinggalkan. Terakhir, bahwa ada wasiat Nabi Yakub kepada anak cucunya. Apa wasiatnya Nabi Yakub? Idhadarul mauta, ketika hadir kematian, sebentar lagi Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, mata buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kau sembah setelah aku tiada. Ingat ini, sudah diwasiatkan belum? Nah, masihkah kau mau ke masjid setelah bapak ini nggak ada? Masih kamu ngaji? Itu. Tapi anak-anak soleh kan, anak-anak Yakub ini menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim. Aku akan menyembah Robmu dan Rob Ibrahim. Karena Yakub ini anak cucunya Ibrahim. Yakub ini cucunya Ibrahim dari mana? Dari Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub beranak Yusuf. Terus Daud, Sulaiman. Terus siapa lagi? Musa. Ya, anak-anaknya itu sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun sedikit, sekali lagi kita harus mempunyai andalan. Umur kita ini sedikit, tapi perjalanan akhirat itu jauh. Nabi Allah menjadikan apabila kamu mati ada amalan-amalan yang ngalir kepadamu setelah kamu tiada. Apa tadi? Sedekah, berdakwah, ngajar, nulis kitab. Para ulama usianya 40 tahun, kitabnya udah ratusan tahun masih dikaji. Tuh. Lebih panjang usianya yang kedua daripada usia yang pertama. Ingin seperti itu, pokoknya terus ngaji insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita semua sehingga dalam hal apapun kita penasaran ingin apa yang kita amalkan ini diikuti oleh orang lain dengan syarat amalan tersebut amalan yang baik. Tapi bagaimana kalau amalan itu jelek, jahat, tetap kejahatan itu akan mengalir motor ke pelakunya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.